Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata aynin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 24 bulan Safar tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Babut tahdhiri min idha'i shalihin wad dha'afa wal masakin. Bab peringatan keras dari mengganggu orang-orang soleh dan orang-orang lemah serta orang-orang miskin. Bab
peringatan keras dari mengganggu orang-orang saleh dan orang-orang yang lemah serta orang-orang yang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat Islam untuk menjaga lisannya dan menjaga tangannya dari mengganggu kaum muslimin secara umum, apalagi orang yang saleh dan orang-orang yang lemah. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Ya Rasulullah, Islam apakah yang paling mulia? Nabi SAW menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Islam yang paling afdal, kaum muslimin yang paling mulia adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Orang Islam yang paling mulia pada bab ini adalah siapa yang kaum muslimin yang selamat, siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Artinya orang yang menjaga dirinya dari mengganggu kaum muslimin, dia adalah orang yang terbaik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila membantu orang yang susah, apabila menolong orang yang membutuhkan, bernilai pahala. Demikian pula menahan diri dari mengganggu orang lain juga bernilai pahala. Apabila seseorang membantu orang yang susah, menolong orang-orang yang membutuhkan, bersedekah, berbuat kebaikan, bernilai pahala. Demikian pula siapa yang menahan dirinya dari mencela, dari menggunjing, dari adu domba, dari menyakiti kaum muslimin, juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dengan menuduh
atau menisbatkan kesalahan yang tidak mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menuduh, atau orang-orang yang menisbatkan kesalahan yang tidak dilakukan orang lain, tapi dia menuduhnya, berarti dia telah memikul. Faqad ihtamalu buhtanan, dia telah melakukan kedustaan dan memikul dosa yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 58. Ayat ini menjelaskan ancaman keras bagi siapa yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dengan menuduh mereka melakukan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Maka yang menuduh telah melakukan kedustaan dan memikul dosa yang besar. Dengan demikian mengganggu atau menyakiti orang-orang yang beriman, terutama orang-orang saleh. Menyakiti mereka dengan mencela atau dengan mengganggu atau dengan menuduh adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, Rafidhah, terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula yang dilakukan orang-orang munafik terhadap istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tuduhan ahlul bid'ah terhadap ulama-ulama ahlus sunnah yang istiqamah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka, orang-orang yang mulia, padahal mereka tidak demikian. Maka siapa yang melakukannya berarti dia melakukan kedustaan dan memikul dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik menuduh para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah seperti imannya sahabat, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka orang-orang munafik berkata, apakah kita beriman seperti imannya orang yang bodoh? Disuruh sedekah mau saja, disuruh hijrah mau saja, disuruh berjihad mau saja. Itu adalah orang yang bodoh, gampang dibodohi. Para sahabat radhiyallahu anhum dituduh orang-orang munafik sebagai orang-orang yang bodoh. Allah Ta'ala berfirman, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah, merekalah yang mencela,
as-sahaba radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang bodoh. Tetapi mereka tidak mengetahui kalau diri mereka sendiri, kalau mereka sendiri ternyata orang-orang yang bodoh. Ayat ini Allah mencontohkan, Allah menjelaskan bagaimana tuduhan palsunya orang-orang munafik terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka siapa yang mencela as-sahabah, siapa yang mencela as-sahabah radhiyallahu anhum, dia menyerupai orang-orang munafik. Siapa yang mencela Utsman ibn Affan, atau siapa yang mencela Muawiyah radhiyallahu anhu, para ulama mengatakan Muawiyah sitrun. Muawiyah itu tabirnya para sahabat. Siapa yang berani mencela Muawiyah, maka dia akan mencela sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi siapa yang menahan diri dari mencela sahabat, dari menyakiti orang-orang yang beriman, terutama as-sahabah radhiyallahu anhum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka ia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh manusia seluruhnya. Orang-orang yang beriman melaknatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul imani hubbul ansar." Tanda keimanan mencintai sahabat Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Dan tanda kemunafikan adalah mencela sahabat Ansar dan mencela as-sahaba radhiyallahu taala anhum ajmain. Apalagi di dalam hal ini mencela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah gampangnya, alangkah lancangnya mulutnya orang-orang Syiah di dalam mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah berkata, "Sabbu Abi Bakrin as-Siddiq julidah." Siapa yang mencela Abu Bakar as-Siddiq, hukumnya dicambuk. Wa sabbu Aisyah qutilah. Tapi siapa yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, hukumnya dibunuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala mensucikan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan keji. Jadi demikianlah mencela as-sahabah radhiyallahu anhum atau menyakiti mereka atau menuduh mereka adalah dosa yang sangat besar, bahkan termasuk kekufuran. A'udzubillah. Para ulama mengatakan sabbu ba'di sahabah, mencela sebagian sahabat, mengeluarkan seseorang dari sunnah. Jadi siapa yang mencela sahabat bukan ahlu sunnah. Siapa yang lancang berani mencela as-sahabah radhiyallahu anhum, dia bukan ahlu sunnah. Adapun mencela semua sahabat mengeluarkan seorang dari Islam. Mencela jami'i sahabah, mencela semua sahabat atau mayoritas sahabat mengeluarkan seseorang dari Islam. Na'udzubillah. Demikian pula ulama kaum muslimin yang istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu.
Dikatakan para ulama melarang ziarah kubur. Dikatakan para ulama tidak mencintai orang-orang saleh. Dikatakan para ulama yang istiqamah melarang kaum muslimin bersolawat. Itu tuduhan palsu. Para ulama tidak melarang ziarah kubur. Yang dilarang adalah menyembah kuburan. Yang dilarang oleh para ulama bukan ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan kematian dan mengingatkan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Aku dahulu melarang kalian menziarahi kubur. Tetapi sekarang ziarahilah kuburan. Karena menziarahi kuburan mengingatkan kematian. Jadi ziarah kubur untuk ingat kematian. Bukan untuk nyekar. Bukan untuk ngirim kembang. Bukan untuk meminta maaf kepada ahli kubur, lahir batin. Ini yang diingkari oleh para ulama. Bukan untuk meminta restu. Mau acara nikah, pamit dulu kepada kakeknya. Ini kesyirikan. Menganggap orang yang meninggal dunia setiap malam Kamis keliling rumah. Ini adalah keyakinan khurafat. Meminta berkah kepada ahli kubur. Ini tidak dibolehkan. Kita tidak minta berkah kepada mereka, kita mendoakan mereka. Ziarah kubur ada yang ziarah yang syar'i, ada ziarah yang bid'ah, dan ada ziarah yang mengandung unsur kesyirikan. Ziarah kubur untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang-orang yang ada di kuburan dan mendoakan kaum muslimin secara umum. Ini adalah ziarah kubur yang disyariatkan. Yang diingkari para ulama adalah melakukan kemungkaran di kuburan. Contohnya membaca Al-Quran di kuburan, membaca surat Yasin, atau mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ziarah kubur. Ini yang diingkari oleh para ulama. Bukan para ulama mengharamkan apa? Ziarah kubur, dipukul rata. Jadi mereka tidak adil di dalam menyampaikan sesuatu. Mereka maunya melakukan kemungkaran, lalu kita toleransi. Tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama dituduh tidak membolehkan sholawat. Yang dilarang oleh para ulama adalah sholawat bid'ah, sholawat tibbil qulub, atau sholawat nar. Ini tidak ada dalilnya, mengandung unsur kesyirikan. Sholawat al-fatih dan yang lainnya. Adapun sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling agung. Dan orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Setiap disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersalawat. Setiap disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat. Jadi salawat yang diingkari adalah salawat yang tidak ada dalilnya. Salawat yang mengandung unsur apa? Kesyirikan. Adapun salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah amalan yang sangat agung. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah
dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita membaca salawat, kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarkan salawat kita. Tetapi ada malaikat yang menyampaikannya. Ada malaikat yang menyampaikannya. Karena itulah yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir, lalu mereka berdiri mahallul qiyam. Ini mana dalilnya? Ini yang diingkari oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hadir. Yang hadir adalah syaitan yang menyesatkan manusia dari akidah yang benar. Tapi mereka tidak mau kalau diingkari, diluruskan tidak mau. Para ulama yang mengajak mereka supaya kembali kepada akidah yang murni, dituduh tidak membolehkan apa? Sholawat. Demikian pula tidak dikatakan para ulama tidak mencintai orang-orang yang soleh. Manusia yang paling mencintai orang-orang soleh adalah para ulama, para talabatul ilm. Tetapi mencintai orang-orang yang soleh bukan hulu di kuburan mereka. Maka lihatlah sekarang mereka perang tentang masalah kuburan. Kuburan dipalsukan. Rebutan nasab. Polemik nasab tidak selesai-selesai. Padahal ada masalah yang paling penting tentang mengkultuskan kuburan ini. Lebih penting daripada masalah nasab. Mereka yang dusta atas mengaku keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting adalah ajarannya. Apa ajaran yang dibawa? Ternyata ajarannya menyembah kuburan. Lihatlah kuburan dihias begitu indah, dimintai doa terang-terangan. Tidak ada yang sembunyi. Apakah ini ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu ada ulama yang mengingkari, dikatakan Wahabi, dikatakan itu, dikatakan ini. Itu adalah tuduhan palsu. Seharusnya kemuliaan kok dijadikan tuduhan. Jadi mereka tidak memiliki celah untuk mencela ulama kecuali harus menyampaikan tuduhan palsu. Demikian para ulama dikatakan, ustadz-ustadz yang istiqamah di atas sunnah dikatakan, kadang-kadang dikatakan teroris, kadang-kadang dikatakan menjilat pemerintah. Ketika mereka menyampaikan tauhid, dikatakan ekstrim, dikatakan teroris. Padahal mereka mengatakan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menolak khurafat jahiliyah, dikatakan ekstrim. Tetapi kalau para ulama, para ustadz ahlus sunnah mengatakan pada kaum muslimin, jangan unjuk rasa, jangan demo, diprotes, subhanallah. Berapa kali kita ini di masjid dipindah, dia ontang-ontangkan. Tapi kita ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang jamaah mengatakan, bagaimana ya Ustadz, ada khotib yang mencela pemerintah. Maka kita mengatakan itu khotib yang tercela. Katanya cinta tanah air, katanya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kok pemerintahnya apa? Dicela, diunjuk rasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ada pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang haus kekuasaan. Itu ada, kita tidak memungkiri. Tetapi yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, fasbiru, bersabarlah. Kita dikatakan menjilat. Siapa yang kita jilat? A'udzubillah. Kita melaksanakan, kita memahami akidah. Ini akidah, bukan khilafiyah. Kalau sekiranya unjuk rasa adalah jihad di jalan Allah, kita yang terdepan. Sekiranya unjuk rasa adalah jihad di jalan Allah, kita yang terdepan. Kita tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang.
Lalu ulama-ulama, ustadz-ustadz yang istiqamah dituduh demikian, antek pemerintah, antek ini, disuap dengan amplop segepok katanya. Subhanallah. Dituduh dengan tuduhan, hanya menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nabi SAW ditanya sahabat-sahabat Ansor, dan sahabat Ansor adalah sahabat yang pemberani, mereka itu berperang terus, sudah terbiasa. Jadi kalau diumumkan ada peperangan, sahabat Ansor yang paling gembira. Nabi SAW bersabda, satakunu ba'di atharah, akan ada sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang haus kekuasaan, mengutamakan keluarganya, kelompoknya, dan menyengsarakan rakyatnya. Sudah jelas sekali hadisnya. Pemimpin zalim. Apa sikap kita? Sahabat Ansar bertanya, ya Rasulullah, famadza ta'muruna? Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kita? Nabi SAW tidak memerintahkan, keluarlah ke jalan, unjuk rasa, bakarlah ban, tempat sampah, tong-tong bakar, polisi-polisi lempari dengan batu, dan mengatakan demikian. Rasulullah SAW bersabda, fasbiru, bersabarlah, hatta talquni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telaga Al-Kautsar. Para ulama serentak mengatakan, siapa yang sabar dengan pemimpinnya, dia akan bertemu dengan Nabi SAW di telaga Al-Kautsar. Tapi siapa yang tidak sabar dengan pemimpinnya, pemimpinnya digunjing, dicela, dicaci maki, digunjing, dicela, dicaci maki, dilaknat, disumpahi pemimpinnya, maka para ulama mengatakan siapa yang demikian diancam tidak akan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. A'udzubillah. Adapun ulama-ulama yang istiqomah tidak takut, enggak ada yang mencari kedudukan, enggak ada. Tidak merebutkan kekuasaan. Mereka hanya menyampaikan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhafu fillahi laumata laim. Tidak takut di jalan Allah, celaan orang-orang yang mencela. Mereka memiliki prinsip, memiliki pedoman, memiliki pijakan yang kuat, tali yang kuat, yaitu kitabullah. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillah, pegang teguhlah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, tapi mereka tetap saja menuduh. Silahkan menuduh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya umrullah. Akan selalu ada kelompok kecil dari umatku yang menyuarakan kebenaran, tidak membahayakan mereka perselisihan orang-orang yang menyelisihi, tidak membahayakan mereka kebencian dan kedengkian orang-orang yang mendengki serta membenci, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencela orang-orang yang saleh, mencela as-sahabah, demikian pula mencela para ulama adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan luhumul ulama'i masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Dagingnya orang-orang yang membela agama Allah, daging mereka itu beracun. Luhumul ulama itu beracun. Karena orang yang ghibah adalah orang yang makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia. Adapun dagingnya ulama adalah daging yang beracun. Man takallama 'alal ulama'a bisu, siapa yang menggunjing ulama dengan keburukan,
Allah Subhanahu wa taala menghukum dengan kematian hatinya sebelum kematian badannya. A'udzubillah. Maka bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kita takut kepada Allah. Jagalah lisan kita dari mencela ulama-ulama yang istiqamah di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yatim, adapun anak yatim, janganlah engkau menghardinya, janganlah engkau membentaknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang meminta-minta, janganlah membentak mereka, jangan mengusir mereka. Ayat ini menjelaskan perintah berbuat baik kepada anak yatim, demikian pula dengan orang-orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu sa'ilun walau bitamratin. Janganlah mengembalikan orang-orang yang meminta-minta walaupun satu butir kurma. Adapun tentang anak yatim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannah. Aku dan pengasuh anak yatim seperti ini di surga. Jadi orang-orang yang merawat anak yatim, orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim, mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam Nawawi membawakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan kepada diriku untuk berperang dengannya. Jadi siapa yang memusuhi wali-wali Allah, Allah mengumumkan peperangan dengannya. Terutama wali-wali Allah adalah as-sahabah radhiyallahu taala anhum, di mana mereka adalah tuannya para wali. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Wahai Abu Bakar, sekiranya engkau menjadikan mereka marah, itu anak-anak yatim atau orang-orang yang lemah, berarti engkau menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Jadi hadis ini dibawakan Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan siapa yang menyakiti anak-anak yatim dan orang-orang yang lemah, dia dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi, siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia diberi jaminan oleh Allah, berada di tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjaminnya, Allah yang menanggungnya. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'. Jangan sampai seseorang di antara kalian dituntut oleh Allah karena mengganggu orang yang dijamin oleh Allah. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmati bisyai'in yudrikhu. Karena siapa yang dituntut oleh Allah dari siapa yang mengganggu orang-orang yang dijamin oleh Allah, Allah pasti akan mengejarnya. Allah mendapatinya dan Allah melemparkan wajahnya, thumma yakubbahu
ala wajhihi fi nari jahannam. Allah akan melemparkan wajahnya dalam keadaan terhina di neraka jahannam. Naudzubillah. Jadi ayat ini menjelaskan, ada hadis ini menjelaskan siapa yang sholat subuh, janganlah kita mengganggunya. Orang yang menjaga sholat subuh, apalagi sholat subuh berjamaah, janganlah kita mengganggunya. Karena siapa yang mengganggu orang tersebut, dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang menjaga sholat subuh. Dia diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.